kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan sore hari ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, agar supaya kami tidak berdosa kepadamu. Tuhan, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Tutup bungkus seluruh keberadaan kami. Setiap Tuhan kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa kiranya kita sekalian tetap diberi kekuatan, kesehatan yang daripada Allah, untuk kita mampu menjalani hari-hari yang semakin sukar dan sulit ini. Untuk kita tetap memandang Allah, sehingga kita mencapai garis finish sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Puji Tuhan saudara, saya mengambil tema saat sore hari ini, kejatuhan malaikat Lucifer. Puji Tuhan saudara, malaikat adalah utusan Allah atau pembawa berita Allah. Malaikat tidak sama dengan Allah. Juga malaikat tidak sama dengan kita, manusia. Karena malaikat diciptakan oleh Allah sebelum manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan. Kita tidak boleh dan dilarang untuk menyembah kepada malaikat, karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sendiri.
dan malaikat bukanlah Allah yang patut disembah. Di dalam kitab Wahyu ditunjukkan bahwa malaikat tidak mau disembah oleh manusia. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, sebelum langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah, Allah terlebih dahulu menciptakan para malaikat untuk memenuhi kehendak Allah. Para malaikat menyembah Allah, melayani Allah secara terus-menerus. Keberadaan malaikat lebih kuat daripada manusia. Di dalam firman Tuhan dikatakan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi malaikat lebih kuat dari kita manusia, dan malaikat lebih berpengetahuan, tetapi malaikat tidak maha tahu, sehingga malaikat dapat berubah wujud dalam bentuk jasmani seperti kita manusia. Tetapi sekalipun malaikat lebih kuat, tapi Tuhan Yesus tetap jauh lebih tinggi daripada malaikat. Saudara, pada mulanya semua malaikat diciptakan dalam kondisi baik, mulia, dan sempurna. Tetapi di antara malaikat itu ada yang berdosa, yaitu Lucifer. Dia yang adalah salah satu malaikat utama yang mengerti tentang rencana Allah untuk menciptakan manusia. Nama Lucifer artinya bintang timur, putra fajar, ciptaan termulia di surga, penuh semarak dan keindahan, pemimpin puji-pujian dan penyembahan kepada Allah yang Maha Tinggi. Lucifer sangat sempurna, sangat elok, tidak bercela. Dia sangat diurapi dan memiliki hikmat yang besar. Lucifer juga mendapat banyak kepercayaan dari Allah dan berada langsung di samping Allah. Jadi sifat Lucifer sebelum jatuh ke dalam dosa, sifatnya adalah sungguh teramat baik. Tapi setelah Lucifer jatuh ke dalam dosa, sifatnya menjadi jahat. Lucifer adalah malaikat penghulu puji-pujian untuk memimpin segala jenis alat musik
surgawi bagi kemuliaan Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dalam kitab Yudas dikatakan, tetapi penghulu malaikat, yaitu Michael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara, Lucifer memiliki semarak yang luar biasa, baik itu keelokannya, kedudukannya, tapi semuanya itu disalahgunakan oleh Lucifer, dan Lucifer menjadi sombong. Dengan kesombongannya itu mendorong Lucifer menginginkan kemuliaan Allah yang hanya Allah sendiri yang dapat memilikinya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Itu sebabnya ketika Lucifer tidak lagi mau dipimpin, maka terjadilah pemberontakan kepada Allah. Dan tidak cukup hanya di situ. Lucifer menghasut malaikat-malaikat yang lainnya untuk memberontak kepada Allah, bahwa Lucifer sangat berhak untuk meninggikan dirinya. Lucifer meyakinkan kepada malaikat-malaikat yang lain bahwa Lucifer akan berhasil, akan menang dengan pemberontakan yang dipimpinnya. Itu sebabnya hampir sepertiga dari jumlah malaikat yang di sorga mengikuti Lucifer dan bergabung dalam pemberontakannya. Lucifer ingin menguasai, ingin memerintah, ingin mengambil keputusan-keputusan di sorga, sehingga Lucifer tidak lagi mau dipimpin, tidak mau lagi melayani Allah, dan justru Lucifer melayani dirinya sendiri. Inilah saudara, tragedi pertama sebagai awal lahirnya dosa. Lucifer ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya Lucifer telah melanggar ketetapan wilayah yang sudah ditetapkan Allah bagi mereka. Ketika Lucifer memberontak, menentang rencana Allah, lalu Allah mengusirnya dan mencampakkannya keluar dari sorga bersamaan dengan sepertiga dari jumlah malaikat di sorga yang ikut bergabung dalam pemberontakan Lucifer. Mereka semua diusir bersama-sama dengannya. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Mari kita perhatikan perkataan Lucifer yang di dalam hatinya. Di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-13. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku
mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak naik di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah kesombongan Lucifer yang menginginkan kemuliaan, kehormatan, kedudukan, dan bahkan posisi Allah sendiri. Juga keinginan untuk menggantikan Allah. Lucifer berambisi untuk menjadi sama seperti Allah sendiri. Dan segala keputusan, ambisi, rencana, dan cita-cita Lucifer ini adalah di luar kehendak dan rencana Allah. Dan itu merupakan suatu pemberontakan terhadap Allah. Jadi Lucifer telah bertindak melawan Allah. Sehingga Lucifer dilempar ke bumi, tempat di mana ia dikenal sebagai setan atau iblis. Dan Lucifer telah kehilangan kemuliaan Allah. Lucifer telah kehilangan kedudukannya, telah kehilangan urapannya, bahkan ia kehilangan kecantikannya dan terang yang pernah ia miliki sebelumnya. Tidak cukup hanya di situ saja, saudara. Lucifer menjadi jahat, bahkan sangat jahat dan penuh dengan kegelapan. Coba kita melihat di dalam kitab Yehezkiel 28 ayat yang ke-11 sampai 17. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolat dan yaspis hijau, permata pirus, krisofras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat keruk yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan keruk yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Para malaikat yang jatuh bersama dengan Lucifer juga kehilangan kemuliaan mereka, kehilangan kedudukannya, dan menjadi roh-roh yang jahat
di dunia. Tetapi ambisi jahat iblis tidak berubah. Karena itu dengan rencana jahatnya, iblis mulai berusaha merampas tahta Allah, mencobai manusia yang telah diciptakan Allah. Dan sejak saat itu, iblis menjelajah ke seluruh bumi untuk menebarkan kejahatan, yaitu mendurhaka kepada Allah. Iblis melakukannya bahkan sampai hari ini. Tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12 mencatat bahwa iblis makin geram karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Pendurhakaan Lucifer tidak lama lagi akan mendapat hukuman dari Tuhan. Itu sebabnya masa depan iblis adalah suram, yaitu neraka api kekal dengan ulat yang tidak pernah mati. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi saudara, berbeda dengan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bagi malaikat Lucifer yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak menyediakan penebusan. Itu sebabnya saudara, kita harus lebih mengasihi Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah menyediakan penebusan bagi kita, orang-orang yang berdosa. Tetapi tidak bagi malaikat Lucifer, tapi justru Allah menyediakan neraka kekal sampai selama-lamanya. Bahkan setiap orang yang percaya akan mendapat bagian di dalam kita menghakimi para malaikat. Hukuman yang setimpal dengan pendurhakaan adalah neraka, yaitu api yang kekal. Itulah sebabnya saudara, Allah menyediakan neraka untuk iblis dan semua pengikutnya. Dan inilah hukuman yang terakhir, yaitu dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Saudara, Allah sangat sayang kepada kita manusia. Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa, tapi Allah menyediakan penebusan dosa bagi kita manusia. Bahkan Allah merencanakannya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerti kasih
Allah di dalam dunia ini. Bahwa 6 ayat 12-13, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan, saudara. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena Allah, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Memang saudara, dunia saat ini masih berada di bawah kekuasaan iblis dan pasukan roh jahatnya. Tapi semua atas izin Allah sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Barulah iblis dan semua pengikutnya dilemparkan ke dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mempercayai Allah, karena hanya di dalam Allah terdapat kebenaran dan kehidupan. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, orang-orang yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Bahkan perlindungan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah akan dilimpahkan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Dia, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Allah tetap menyertai kita karena Dia adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, saudara. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita sekalian berdoa untuk menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau saat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semakin mempercayai Engkau saja di dalam kehidupan kami, supaya bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya kasih karunia mampukan kami untuk kami tetap bertahan di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Segala kuasa ada di tangan-Mu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih, ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.